selama kita sadar bahwa kita ini gila dalam tanda kutip, atau sadar bahwa kita kayak ada yang gak beres nih gitu, berarti kita masih punya alarm di dalam otak kita. Jadi selamat pagi ke kamera. Sambil minum kopi, ngobrol apa ngoceh ya? Ngobrol ngoceh. Walaupun gak ada orang sekitar, bukan berarti kita gak bisa ngobrol. Sekarang nih lagi pengen belajar mengenali diri sendiri. Itu ternyata lebih susah dibanding kita belajar mempelajari orang lain. Kalau belajar orang lain tuh suka langsung tersimpan, zrek, oh dia orangnya gini gitu. Tapi kalau diri sendiri tuh coba tanya, gue itu siapa sih gitu, pasti butuh waktu lama, berapa menit, berapa detik gitu baru bisa jawab, gue itu ini gitu. Sama kalau misalnya lu itu bagusnya di mana, lu itu jeleknya di mana, pasti nggak langsung gitu, nggak bisa langsung bisa jawab. Tapi kalau misalnya kita ditanya si A ini orangnya kayak gimana, oh dia itu kayak gini, si B itu kayak gimana, oh dia itu gini, itu cepet brek. Jadi saat ini ya pengen belajar aja, belajar mempelajari diri sendiri, belajar ya sedikit-sedikit tentang kejiwaan gitu. Jangan sampai masa pandemi ini kita pada sakit jiwa dan dibiarin aja gitu. Katanya menurut sumber, karena kan aku bukan psikologi yang ahli ataupun bener-bener tahu tentang psikologi gitu. Selama kita sadar bahwa kita ini gila dalam tanda kutip, atau sadar bahwa kita kayak ada yang gak beres nih gitu, berarti kita masih punya alarm di dalam otak kita. Jadi misalnya kita melenceng, ya udah kita balik lagi ke jalan yang seharusnya gitu. Jadi kalau misalnya masih punya kayak alarm, wah kamu tuh udah gila gitu, kamu tuh udah nggak bener nih, jadi kan punya keinginan untuk memperbaiki, atau seenggaknya maju setengah langkah, walaupun maju satu langkah nggak sanggup. Kalau misalnya nonton video-video dari narasumber kayak psikiater segala macem gitu, katanya kalau misalnya kita mendam-mendam apapun itu, nah itu bisa jadi akar dari kayak gangguan-gangguan untuk mental, untuk psikis gitu. Itu tuh tanpa kita sadari gitu. Misalnya ada sesuatu yang bikin kita nggak enak, tapi karena kalau mau ngungkapinnya itu kita jadi nggak enak gitu sama orang yang mau kita omongin gitu kan, misalnya di hadapan kita, tapi kita nyimpen gitu, kayak misalnya ya udahlah nggak usah diungkapin, takut dia nggak enak gitu. Nah itu bisa jadi salah satu faktor gitu kalau misalnya kita nggak ungkapin. Jadi katanya gitu, kalau misalnya pengen ngungkapin ya udah ungkapin aja ke apapun itu, nggak harus ke orangnya, nggak harus misalnya beneran orang depan kita, ya curhat di diary misalnya, suka bikin diary. Terus kalau bikin video gitu, video ini gue lagi sebel nih gitu, itu bisa juga. Atau yang paling bagus sih kalau misalnya berani gitu untuk curhat sama orang, misalnya lagi nggak suka ini nggak suka itu gitu. Tapi ingat, kalau misalnya curhat ya curhatnya sama orang yang benar, karena kalau misalnya curhatnya sama yang orang nggak tepat, ya udah dapat responnya, dapat nasihatnya juga ya akan makin berantakan gitu. Tapi kalau aku yang gak suka yang namanya nulis diary. Terus oh ya katanya juga ngomong di kaca gitu, misalnya ih gue lagi sebel nih sama sebel sama itu juga bisa membantu katanya gitu. Kalau misalnya ngomong di kaca mungkin agak bisa lah ya. Tapi kalau misalnya aku lebih nyaman ya ngomong sama kamera gitu nih, kayak gini sambil minum kopi, kamera. Walaupun bukan berarti gue curhat yang bener-bener isi hati pribadi gitu. Kalau yang bener-bener personal ya nggak mungkin lah aku upload gitu. Tapi semuanya itu suka aku rekam gitu. Misalnya lagi kesel, lagi apa, itu suka aku rekam. Jadi lagi belajar gitu, lagi belajar menumpahkannya itu keluar, nggak disimpan. Karena biasanya disimpan sendiri gitu. Karena nggak terlalu nyaman untuk curhat
ke orang gitu, nggak terlalu nyaman. Kadang sih sekali-kali curhat kayak misalnya lagi kesel sama ini gitu, tapi jarang gitu. Jadi lebih nyaman kalau misalnya curhat ke kamera, ke video, ke kaca gitu. Tapi kalau lewat diary itu masih belajar, karena menurut para narasumber yang terpercaya katanya nulis diary juga itu lebih membantu gitu. Bisa nggak ya? Belajar. Jadi ya belajar gitu. Kamu lagi belajar diri sendiri nggak? Berarti kita seperjuangan. Setengah langkah aja per hari. Kalau nggak sanggup, 1 langkah. Selamat berjuang.